Oke, start recording. Eh, kita mau bahas ini ya, logika bisnis sistem informasi ya. Oke, di materi awal ini kita akan bahas tentang flowchart ya, atau diagram alir. Eh, Sama seperti tampilan ini ya. Alir. Oke, kita masuk. Di sini saya memperlihatkan proses bagaimana seorang desainer bekerja ya. Ini tentang pembuatan desain logo. Jadi ada proses creative brief. Dan ini eh, ini cara desainer bekerja ini studi kasusnya seorang freelancer ya. Logo pattern, creative brief. Creative brief di mana nanti dia bakalan dikasih deposito 50%. Jadi seorang desainer nanti dia akan ngeriset, buat sketsa dan desain. Dia nanti akan presentasi dengan beberapa konsep yang dia peroleh tadi. Dia akan tanyakan dan mendapatkan feedback. Terus proses kemudian adalah correction. Correction itu maksudnya koreksi kesalahan apa yang dia proses tadi di sketsa awal dan sama presentasi. Ini nanti setelah ini selesai, dia akan masuk ke final presentasi, dimana dia bakalan ngedapatin yang seluruh pembayaran. Kan ini kan separuh, 50% deposito, sedangkan ini bakal pembayaran final ya, yang mana nanti ya dia akan diberikan sebuah si klien akan diberikan sebuah file yang berbentuk vektor atau sebuah file file jadi lah. Nanti dia akan setelah itu, setelah proses ini selesai, dia akan masuk ke logbook recommendation. Ini untuk bagaimana desainer bekerja ya. Oke, untuk UI designer pattern. UI designer pattern itu hampir sama ya. Ada creative brief, deposit 50%, riset, desain, presentasi, yang mana dia akan mempresentasikan tiga eh, tiga produk yang dia hasilkan dari riset dan desain. Kemudian dia bakalan ngedapatin sebuah feedback. Terus masih sama, dia bakalan ngedapetin sebuah koreksi dari klien. Biasanya eh, perputarannya biasanya 2 kali ya. Nanti dia akan ke proses acceptation of the first three screen. Maksudnya UI tadi dia akan diterima. Kemudian dia akan ngedesain lagi sampai menjadi sebuah eh, produk yang sesuai. Kemudian dia akan masuk ke ini proses pembayaran akhir ya, final payment. Nanti dia akan ngeberikan file yang berbentuk PSD dan seluruh aset yang dia gunakan dalam prosesnya. Setelah itu dia akan si apa si UI designer ini dia dapetin custom UI kit recommended. Ada 2 proses ya, simple yang artinya empty state, maksudnya prosesnya nggak
nggak serumit yang kompleks ya. Kompleks itu ada profile, feeds, login, dan etc. Oke, ini untuk UI design pattern. Oke, kita di sini UI designer dan UX designer. Kenapa saya pakai apa? Ya? Karena biar itu, biar kebayang lah ya. Kayak gimana sih desainer, orang UI designer, orang UI UX. UX itu berfokus pada apa? UI itu berfokus pada apa? Tapi kenapa kita belajar ini? Karena ini cuma buat nambah-nambah ilmu aja ya. Kalau untuk kita ya seorang programmer ya biasanya kita mainnya di sini. Bikin sistem. Kita bakalan ngebuat sebuah flowchart. Kita mulai user informasi yang mana user disuruh membuat sebuah username baru. Setelah itu dia akan disuruh membuat sebuah password. Kalau dia nggak jadi membuat password, ya udah selesai, cancel kan. Kalau dia selesai, dia sudah membuat password, terus diterima ya. Username maksudnya dia login. Kalau input passwordnya salah, if username and password is incorrect, maka dia kan bakal kita kembalikan lagi ke login system ya. Kalau loginnya berhasil, maka dia akan diarahkan ke menu utama. Setelah itu selesai. Oke, oke, di sini ada itu ya, ada UX UX untuk buku ya, website buku ya. Uh, Welcome to the art world, trending, popular. Oke, ini untuk kita kemarin kan masih ngebahas di update ya, update status sekarang. Untuk Kurit sama Krit kan sudah, tapi ada beberapa yang belum. Kalau yang belum ya kalian kerjakan lah, kalian perlu lah tahu konsep ini CRUD. Nah, kalau ini kan box, tapi kita kurang nambahin ini si itu pencarian. Pencarian itu maksudnya di mana? Maksudnya di read. Oke, katanya sampai sini aja ya untuk dari flowchart ya. Jadi sini saya cuma bahas tentang flowchart nih. Untuk pembuatan flowchart kalian bisa ekspor sendiri lah ya. Oke, terima kasih.